Selamat datang di video pembelajaran disiplin positif. Di video sebelumnya, kita sudah belajar dan berdiskusi tentang bagaimana menerapkan prinsip disiplin positif di tingkat kelas melalui kesepakatan kelas, pengaturan tempat duduk, dan kegiatan The Well of Fame yang fokus pada pengenalan kekuatan setiap peserta didik. Nah, pada video ini kita akan fokus pada bagaimana menerapkan prinsip disiplin positif di tingkat sekolah. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus membagi penerapan disiplin positif di tingkat kelas dan tingkat sekolah? Jawabannya adalah karena perilaku misbehave pada siswa yang terjadi di kelas dan yang terjadi di lingkungan sekolah itu pun berbeda. Penyebabnya berbeda dan bagaimana menanganinya pun berbeda. Itulah alasan mengapa kita juga perlu mempelajari dan berdiskusi tentang bagaimana menerapkan prinsip disiplin positif di tingkat sekolah. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah Bapak Ibu guru nantinya sebagai guru, sebagai pendidik di sekolah diharapkan mampu menerapkan prinsip disiplin positif melalui kesepakatan tingkat sekolah. Yang kedua adalah Bapak Ibu guru juga diharapkan mampu mengembangkan mekanisme penanganan perilaku misbehave di sekolah. Nah, selama saya membawakan materi terkait prinsip disiplin positif di sekolah, terdapat beberapa hal yang menarik yang kita peroleh atau yang saya peroleh sendiri. Ketika saya bertanya kepada guru terkait apakah di sekolah mempunyai kesepakatan tingkat sekolah, baik untuk siswa, guru, ataupun orang tua, yang menarik adalah sebagian besar guru menjawab bahwa mereka tidak mempunyai kesepakatan baik untuk guru ataupun orang tua. Mereka hanya punya aturan atau kesepakatan untuk siswa. Pertanyaannya adalah, mengapa sekolah penting memiliki kesepakatan atau aturan yang juga diberlakukan untuk guru dan orang tua? Tidak sedikit perilaku misbehave siswa yang terjadi di sekolah ataupun di tingkat kelas dipicu oleh perilaku guru. Misalnya saja, ketika siswa dilarang merokok di lingkungan sekolah, terkadang gurunya yang merokok di lingkungan sekolah, bahkan di depan siswa sendiri. Sehingga tidak sedikit siswa yang akan menganggap bahwa ini tidak adil. Nah, maka dari itu, guru seharusnya juga mempunyai kesepakatan bersama di antar guru, yang tentunya juga diketahui oleh siswa. Baik apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai guru di lingkungan sekolah. Selain guru, orang tua siswa juga harus mempunyai kesepakatan atau aturan. Paling tidak, kesepakatan yang akan diberikan kepada siswa harus diketahui dan juga disetujui oleh orang tua. Sebab terkadang beberapa aturan yang dilanggar siswa disebabkan karena ada faktor keluarga atau orang tua. Misalnya saja kasus yang sering terjadi di tingkat sekolah dasar. Banyak siswa terlambat ke sekolah dan harus dihukum oleh guru bukan karena kesalahan siswanya, tapi kesalahan orang tua atau pihak keluarga yang terlambat mengantar anaknya ke sekolah. Sehingga menyebabkan anak tersebut terlambat dan itulah mengapa mereka dihukum oleh guru di sekolah. Itulah mengapa dalam penerapan disiplin positif di tingkat sekolah, kita perlu melibatkan seluruh elemen sekolah, baik itu siswa, guru sebagai tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya, dan orang tua tentunya. Nah, selanjutnya apa saja sih contoh kesepakatan yang dapat dibuat sesama guru atau sesama tenaga kependidikan di lingkungan sekolah? Misalnya saja, tidak akan merokok di lingkungan sekolah, atau ikut sholat berjamaah di masjid. Itu tadi contoh pemisalan beberapa kesepakatan, dan tentunya itu dibuat oleh guru dan disepakati oleh guru karena akan dipertanggungjawabkan oleh guru di sekolah. Nah, selanjutnya guru juga perlu mensosialisasikan kesepakatan tersebut ke siswa. Paling tidak siswa akan mengetahui bahwa guru juga punya kesepakatan atau aturan, bukan hanya siswa yang mempunyai kesepakatan. Selanjutnya, apa saja sih contoh yang bisa diterapkan terkait kesepakatan atau aturan untuk orang tua? Misalnya saja, setiap orang tua wajib menghadiri setiap pertemuan rutin orang tua di sekolah. Atau orang tua diwajibkan untuk memahami aturan-aturan sekolah yang diberlakukan kepada siswa. Dan beberapa contoh kesepakatan lainnya.
Tentunya kesepakatan ini bisa dibuat oleh orang tua atau perwakilan dari orang tua. Namun, kesepakatan ini perlu disosialisasikan dan perlu diketahui oleh semua orang tua siswa di sekolah. Tadi kita sudah membahas terkait pentingnya aturan atau kesepakatan yang dibuat untuk siswa, guru, dan orang tua. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, jika ada siswa yang melakukan perilaku misbehave atau melanggar aturan, baik itu di kelas maupun di luar kelas, bagaimana penanganannya? Siapa yang menangani? Apakah mekanisme penanganan tersebut dilakukan secara konsisten atau diterapkan? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik dan saya sering tanyakan kepada guru ketika dalam melakukan pelatihan. Dan menariknya bahwa setiap guru mengatakan bahwa mereka belum mempunyai mekanisme penanganan perilaku misbehave di sekolah. Sehingga terdapat kecenderungan penanganan perilaku misbehave di sekolah dilakukan secara tidak konsisten. Setiap guru mempunyai cara yang berbeda-beda ketika menangani perilaku misbehave. Inilah pentingnya materi terkait penerapan disiplin positif di sekolah, yang menganjurkan bahwa sekolah seharusnya punya mekanisme penanganan bagaimana menangani ketika ada siswa melakukan perilaku misbehave, sehingga guru mempunyai pandangan yang sama ataupun persepsi yang sama ketika ada siswa melakukan perilaku misbehave, sehingga metode penanganan yang dilakukan itu bersifat konsisten. Nah, selanjutnya, mengapa perlu mekanisme penanganan perilaku misbehave? Apa dampak negatifnya ketika sekolah tidak mempunyai mekanisme penanganan perilaku misbehave? Ya, dampak negatifnya adalah sekolah akan secara tidak konsisten menangani perilaku misbehave tersebut. Misalnya saja, ketika ada siswa, misalkan siswa A merokok di kelas, dia ditegur dan dimarahi oleh seorang guru dan rokoknya diambil. Namun di lain sisi, di sekolah yang sama, ada siswa B juga merokok dan tertangkap oleh guru lainnya atau guru yang berbeda dari sebelumnya. Siswa B ini dimarahi oleh guru tersebut dan langsung dikeluarkan dari kelas dan disuruh menghadap ke guru BK. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kedua guru ini menangani perilaku misbehave secara berbeda? Jawabannya adalah karena di sekolah tersebut tidak ada mekanisme yang jelas bagaimana menangani ketika terdapat siswa yang melakukan perilaku misbehave. Maka dari itu, fokus dari disiplin positif adalah bagaimana sekolah menangani perilaku misbehave secara konsisten dan mereka dapat mempunyai patokan bagaimana menangani ketika ada siswa melakukan perilaku misbehave, dan tentunya semua guru juga mempunyai pandangan yang sama terkait bagaimana menangani siswa tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih mengembangkan mekanisme tersebut? Hal pertama yang dapat dilakukan adalah sebagai guru ataupun seluruh elemen sekolah mampu mengidentifikasi kecenderungan ataupun potensi perilaku misbehave yang terjadi di sekolah. Jadi guru akan melis perilaku misbehave apa saja yang sering atau pernah dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, guru membagi perilaku-perilaku misbehave tersebut menjadi kategori ringan ataupun kategori serius. Guru juga bisa membagi menjadi ketiga kategori, misalkan kategori ringan, kategori sedang, kategori serius. Misalkan ketika siswa membuang sampah di sembarang tempat, itu perilaku misbehave. Tapi tentunya itu tidak sama ketika siswa merokok di sekolah. Makanya ini perlu kita bagi, yang mana kategori ringan, yang mana kategori sedang, yang mana kategori serius. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus perlu bagi lagi? Karena sanksi ataupun konsekuensi logis yang akan diperoleh oleh siswa terkait perilaku misbehave tersebut tentunya juga akan berbeda, tergantung dari perilaku misbehave apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang ketiga, perilaku misbehave tersebut juga dibagi berdasarkan di mana kejadian tersebut terjadi. Misalkan di sini kita akan bagi perilaku misbehave yang terjadi di dalam kelas dan perilaku misbehave yang terjadi di luar kelas. Nah, kenapa kita harus bagi menjadi kedua kategori ini? Karena tentunya orang yang menangani tentunya juga akan berbeda. Misalkan ketika terjadi di dalam kelas, tentunya bukan guru BK langsung yang akan menangani tersebut. Bisa saja guru mata pelajaran pada saat itu ataupun wali kelas. Dan ketika terjadi di luar kelas, orang yang menangani pun juga berbeda. Bisa saja langsung guru BK atau guru yang melihat langsung kejadian tersebut.
Berikut adalah contoh alur mekanisme penanganan perilaku misbehave. Namun tentunya setiap sekolah mempunyai kebebasan ataupun setiap sekolah mempunyai hak untuk menyesuaikan atau mengembangkan mekanismenya masing-masing, tergantung dari sekolah masing-masing. Nah, itulah tadi aktivitas yang dapat dilakukan terkait penerapan disiplin positif di tingkat sekolah. Kesimpulannya adalah, salah satu prinsip disiplin positif adalah holistik atau menyeluruh. Pendekatan disiplin positif harus didasarkan pada kesadaran bahwa semua elemen sekolah harus terlibat karena saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Itulah alasan mengapa kita tidak hanya membuat kesepakatan untuk siswa, tapi kita perlu juga mengembangkan atau membuat kesepakatan untuk guru dan orang tua. Dan itu juga menjadi alasan mengapa semua guru harus mempunyai pandangan atau persepsi yang sama terkait penanganan perilaku misbehave yang terjadi di sekolah. Itulah tadi video pembelajaran terkait bagaimana menerapkan disiplin positif di tingkat sekolah, baik melalui kesepakatan di tingkat sekolah dan bagaimana mengembangkan mekanisme penanganan perilaku misbehave di sekolah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah juga bisa mengembangkan aktivitas-aktivitas lainnya, intinya berdasarkan pada prinsip-prinsip disiplin positif. Terima kasih atas perhatiannya dan salam disiplin positif dan salam anak Indonesia.